Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhaidatur Raini, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Dan pada hari ini saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Bambang Sudarmanto, yang nantinya beliau ini akan menjadi objek pengamatan yang akan saya lakukan nanti. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Bambang? Hari ini alhamdulillah kabar saya baik sekali meskipun suasananya panas ya. Gimana Iya. kabar Bu Ida ini? Alhamdulillah sehat Pak. Begini Pak, kegiatan hari ini saya akan melakukan yang namanya pra-observasi. Pra-observasi. Di mana nantinya saya akan melakukan observasi atau pengamatan kepada Bapak Bambang untuk melakukan proses pembelajaran, begitu. Nah, ini adalah pra-observasi dari aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak di modul 2.3, yaitu tentang kucing untuk supervisi akademik. Begitu ya Pak? Iya. Nah, pada pra-observasi sekarang ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Bambang. Bersedia kan Pak? Siap, bersedia Ibu Ida. Iya. Terima kasih. Iya. Begini Pak, nantinya dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Bambang nih akan mengangkat materi apa ini? Nah, begini Ibu Ida ya. Ya. Dalam observasi nanti, saya akan mengangkat materi tentang asking and giving opinion, yaitu dalam bahasa Indonesianya meminta dan memberi pendapat, Ibu Ida. Oh, begitu. Saya tekankan di bidang atau di elemen sesuai dengan CP-nya itu menyimak dan berbicara. Oh, begitu. Itu. Jadi nanti ini lebih pada melatih peserta didik untuk bisa mengungkapkan begitu ya, melalui bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris begitu. Oke Pak. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri itu apa ya Pak? Nah, tujuan pembelajaran dalam materi yang akan saya sampaikan ini yaitu ada 3 Ibu Ida ya. Saya urut memang ada 3. Yang pertama di sini adalah peserta didik memahami ungkapan meminta dan memberi pendapat dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu membuat percakapan dalam konteks meminta dan memberi pendapat tersebut dengan benar. Kemudian yang ketiga, ini ada 3 tujuan pembelajarannya, itu mampu mengungkapkan. Nah, ini nanti mampu mengungkapkan ungkapan meminta dan memberi pendapat dengan teman sebaya, dengan teman sekelas mereka. Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya? Ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai begitu ya Pak? Seperti memahami, membuat, dan mengungkapkan begitu? Betul. Oke Pak. Nah, kira-kira nih Pak, area pengembangan yang hendak dicapai dari peserta didik itu apa kira-kira Pak? Begini Bu, area pengembangan untuk peserta didik di sini, siswa itu nanti di bidang speaking ya, siswa itu percaya diri dalam mengungkapkan ungkapan bahasa Inggris, sehingga nanti dalam produknya siswa di depan kelas itu mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait dengan materi tentang meminta dan memberi bantuan tersebut dengan benar di depan kelas. Jadi begitu. Intinya di sini ada intrinsiknya terlebih dahulu, mereka percaya diri kan banyak sekarang siswa itu kurang percaya diri. Nah, saya kembangkan di sana kepada murid. Berarti untuk area pengembangannya dari peserta didik itu adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka ya. Kepercayaan diri dalam hal speaking dan berbahasa Inggris begitulah ya Pak. Oke. Nah, kalau tadi nih yang disampaikan oleh Pak Bambang tentang area pengembangan pada peserta didik begitu ya Pak. Kalau misalnya sekiranya nih dalam proses observasi nanti area pengembangan pada Bapak ini yang ingin dikembangkan ini kira-kira apa Pak? Kalau berbicara tentang area pengembangan bagi saya, tentunya adalah menggunakan strategi.
Oke. Ya, strategi pembelajaran yang responsif tentunya Ibu ya terhadap peserta didik. Kemudian menyesuaikan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian di sini ada juga merefleksi, ya kan? Itu merefleksi praktik pembelajaran yang melibatkan murid nanti. Saya rasa untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bapak itu ya. Jadi lebih kepada strategi kemudian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik itu sendiri ya, dan ya, benar, dan refleksi nanti di akhir pembelajaran refleksi. Karena mungkin dari refleksi itu nanti kita bisa sadar nih kekurangan dan apa yang perlu ditingkatkan, mungkin begitu ya Pak benar. Ya. Oke. Ya bagus sekali itu Pak. Kemudian begini Pak, strategi yang akan digunakan nantinya saat proses pembelajaran itu apa ya Pak? Nah, kebetulan strategi yang akan saya pakai di sini adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Kemudian juga saya integrasikan loh Bu. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE, sosial emosionalnya di situ. Sehingga di dalam alur pembelajarannya nanti, selain pembelajaran berdiferensiasi, di situ saya juga ingin murid-murid itu juga mendapatkan dalam hal sosial emosional. Jadi murid itu juga harus harus mengetahui potensi diri terlebih dahulu sehingga bisa bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian di dalam pembelajaran itu juga nanti ada semacam ice breaking juga untuk memusatkan perhatian siswa ke pembelajaran ya, apalagi ya, Pak. Kemudian yang seperti yang sudah Ibu Ida ajarkan kepada saya tentang teknik apa itu? Teknik stop begitu ya? Itu sangat baik sekali. Itu. Saya memang penasaran. Ingin menerapkan itu ya Pak? Menerapkan. Sudah saya terapkan ke diri saya sendiri, nah hasilnya bagus. Tinggal saya terapkan kepada siswa atau peserta didik nantinya, seperti itu. Berarti nanti untuk strateginya Bapak akan menggunakan seperti metode pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ya. Jadi ada pendekatan sosial emosional nih dengan siswa. Sehingga nantinya siswa juga akan bisa lebih percaya diri ya begitu Pak. Mungkin juga akan lebih fokus saat proses pembelajaran. Mungkin begitu ya Pak. Akan menjadi lebih menyenangkan, lebih rileks seperti itu. Ya. Juga yang terakhir saya juga strategi saya itu menggunakan pengelompokan. Semacam diskusi mungkin. Iya, memang diskusi dalam membuat percakapan tersebut. Pengelompokan itu berdasarkan apa itu Pak? Nah, saya menggunakan pengelompokan ini secara acak ya Ibu ya. Tidak berdasarkan kemampuan kemampuan belajar, tidak berdasarkan gaya belajar. Tapi saya mengelompokkan secara acak, namun dalam pembelajarannya nanti saya menggunakan bermacam-macam media supaya memenuhi atau mengakomodasi kebutuhan dalam hal gaya belajar. Sedangkan dalam hal kemampuan belajar, saya memang sengaja menggunakan pengelompokan secara acak sehingga nanti di dalam grup atau kelompok tersebut bisa berkolaborasi mereka. Yang tinggi, sedang, rendah, mereka saling berkolaborasi. Yang tinggi bisa menjadi istilahnya apa? Tutor sejawat. Tutor teman sebaya mungkin ya. Bagi kelompok mereka sendiri. Bagus sekali itu, menarik Pak. Sekali. Menarik ya. Mungkin di sini Pak Bambang lebih memfokuskan pada agar anak-anak itu bisa meningkatkan berelasi begitu ya Pak. Meningkatkan kolaborasi dengan teman-temannya begitu. Tanpa membeda-bedakan begitu mungkin ya Pak. Beda-bedakan. Oke. Nah, untuk penilaiannya nih Pak. Penilaiannya sendiri nantinya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu gunakan penilaian yang bagaimana nih? Penilaian dalam hal asesmennya. Iya. Asesmen yang saya gunakan ini ada dua. Yang pertama adalah formatif, yang kedua sumatif. Nah, dalam hal asesmen formatifnya saya ambil ya dari sikap. Observasi mungkin begitu ya. Saat proses pembelajaran. Pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif, saya gunakan LKPD nanti. LKPD dan presentasi sebagai produknya nanti.
di akhir Oke, pembelajaran. di akhir pembelajaran. Oke, berarti penilaiannya itu ada dua ya, formatif dan sumatif. Sumatif, betul. Oke, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, untuk sasaran kelasnya ini kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Jam keberapa ini Pak? Jamnya itu kalau enggak salah jam ke-3-4 ya dia. Oke, jam ke-3-4 ya. Untuk kelas 8 ini pada jam ke-3-4. Untuk observasinya nanti atau proses pembelajaran akan dilakukan Pak Bambang di sini akan dilakukan pada hari apa, Bu? Pada hari Sabtu. Sabtu, oke. Jam ke-3-4. Betul. Oke, Pak. Oke, mungkin ini saja ya Pak yang dapat saya tanyakan ke Pak Bambang. Semoga nantinya saat observasi atau saat proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Bambang. Amin. Oke. Dan semoga area pengembangan yang ingin dicapai ini bisa tercapai begitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak sebelumnya untuk waktunya. Sama-sama. Dan ketemu lagi nanti di kegiatan observasi dan pasca observasinya. Begitu ya Pak. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, supaya kita belajar dengan tenang dan mudah nantinya ya. Ayo, gilirannya siapa ya yang untuk membuka kelas? Rumi, silakan. Please Rumi, open the class. Well, class, before beginning the class, let's pray together in our heart. The prayer is coming. The prayer is finished. Thank you, Rumi. Opening the class, you are welcome. Good morning, students. Good morning. How are you? I am ready. I am good. Thank you. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu ya. I want to call you one by one before we discuss our topic this morning. Afidatul present. Apa ya? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita gabungkan konsentrasi terlebih dahulu, ya. Kita gabungkan konsentrasi terlebih dahulu agar kita lebih fokus dalam menerima belajar. Kita akan mengadakan teknik yang namanya itu teknik stop. Berhenti semua kegiatan terlebih dahulu. Kita konsentrasi, ya kan? Kita menyadari diri kita bahwa kita di sini mempunyai potensi untuk belajar dengan baik, sehingga nanti mudah dalam memahami belajar. Tapi lebih konsentrasi. Yuk, duduk tegak. Ikuti instruksi Pak Bambang. Tarik nafas dalam-dalam seperti Bambang. 1, 2, 3. Dari hidung, dengarkan suara nafas kalian, keluarkan pelan-pelan. Nah, bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Relax itu tenang ya? Berarti apa namanya, untuk memulai sesuatu dalam belajar ini bisa maksimal ya? Itu namanya doing stop ya, untuk mengkonsentrasikan pikiran-pikiran kita yang bengkok menjadi enggak. Gitu ya. Yuk kita belajar. Pada hari ini kita akan membahas tentang asking and giving opinion. Asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Kita akan mempelajari itu dalam bahasa Inggris ya. We will study asking and giving opinion with each other, pada orang lain. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu agar kalian lebih memahami ya. Yang bisa mengajunya, if you can answer my question, please raise your hand. Bagaimana anak-anak seandainya kalian ingin meminta pendapat seseorang, apa yang harus kalian katakan? Coba dalam bahasa Indonesia dulu. Gini,
Bagaimana pendapatmu tentang apa? Contoh kelas ini mana? Bagaimana? Bagaimana pendapatmu tentang kelas ini? Bagaimana pendapatmu tentang kelas ini? Jadi itu adalah sebuah pertanyaan yang kita gunakan untuk meminta pendapat seseorang dalam bahasa Indonesia. Nanti bahasa Inggrisnya bagaimana Pak? Gampang sekali. Nanti kita pelajari bersama-sama, ya. Nah, kan. In this meeting, pada pertemuan kali ini, I just want to inform you something about the purpose of the study. Saya akan memberitahukan atau menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita, ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, memahami ungkapan, teks, interaksi interpersonal, lisan harus diucapkan, ya. Yaitu tentang apa? Meminta dan memberi pendapat. Seperti barisan contohnya. Ini dong, ya kan? Kemudian yang kedua, mampu membuat, setelah memahami, membuat ungkapan, teks, interaksi interpersonal, lisan, meminta dan memberi pendapat dengan tepat. Jadi kalian nanti secara berkelompok, ya, diminta untuk membuat ungkapan atau percakapan pendek tentang meminta dan memberi pendapat. Kemudian yang ketiga, apa ini? Mampu menyampaikan yang bagaimana Pak? Kalian harus menyampaikan secara lisan. Memahami sudah, kemudian membuat juga sudah bisa, tinggal dipraktekkan. Paham? Ada yang bertanya? Any question so far? No question. That's the way how to ask opinion and giving opinion to someone. Ini adalah cara yang sering dipakai dalam terkait menanyakan pendapat dan memberi pendapat. Ya, ini yang ketiga. Come on. What do you think about the class? What do you think about the class? Artinya apa itu? Bagaimana pendapatmu tentang? 1, 2, 3. I think the class is great. Bisa ya? Kemudian yang kedua. 1, 2, 3. What is your opinion about the class? The class. 1, 2, 3. What is your opinion about the class? What do you think about the field? I think The field is white. Nah, sekarang dibalik. 1, 2, 3, coba. what do you think about The field. the I think The field is field is white. white. Sit down please. Thank you. Tepuk tangan dulu. Jadi intinya begini ya. Kalian belajar bahasa, apalagi bahasa Inggris, kalian harus berani. Berani untuk apa? Untuk yang pertama mempraktekkan dalam mengucapkan bahasa Inggris. Harus berani. Jawab, saya takut salah Pak. Saya takut salah. Belajar kalau salah itu hal yang biasa. Kalian harus percaya di jadi salah tidak apa-apa. Masih ada Pak Tomang yang mau memperbaiki, memberi. Paham ya namanya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Lanjut? Oke. Nah, ini anak-anak ada listen to the video dulu. Saya akan memutar video, di mana video pendek tersebut terdapat ungkapan-ungkapan, ya kan?
nanti ungkapan mana tentukan yang ungkapan tersebut mengandung meminta dan memberi pendapat. Paham? Dengarkan betul-betul. You have to listen to the video dialogue carefully. Unit 4. I like your style. Who asked opinion in the dialogue? Siapa yang menanyakan pendapat dalam dialog tersebut? The girl, the girl. Yang menyatakan pendapat, yang menanyakan pendapat, the girl. And then who answer and who give the opinion? Siapa yang memberikan pendapat? The boy. Itu ya. Apa yang ditanyakan dalam dialog ini? Look at to the paper. Lihat kepada kertas yang sudah diberikan, yang sudah dibagikan tadi. Ini kertas apa? Ini yang namanya kertas LKPD. Ya. Read the dialogue in pairs in front of the class. Nah, kalian ini diminta untuk membacakan atau mempraktekkan percakapan pendek tentang meminta dan memberi pendapat itu di depan kelas. Ya, 1, 2, 3, 1. My what? Oh, I think it's very natural. No, don't you what? The what? Yeah. I love it myself. I have. I have just Baik. Nice day. Balik sekarang coba. Yang lain mendengarkan. Nanti ditunjuk juga. 1, 2, 3. Me, what do you think about my wife? Wow, you think it's very wow, no, not first. Aku go to what? Ya. I got it myself. I have. Just some money to buy it. Nice day. Ya. Sit down please. Tepuk tangan dulu untuk di lembar kerja kalian ada titik-titik di paling bawah ya. Ini kalian disuruh untuk membuat percakapan pendek bersama teman sekelompok ini. What do you think? Ini contohnya ya. About museum. Seperti barusan, sudah kan? Nah dijawab. Kalau what do you think? I think. Gimana? Jawab sini aja. Berdasarkan gambar, silakan bunyi dan lama. Nah itu gambarnya lebih jelasnya di video juga. Apa? Bunyi menanyakan pendapat tentang gambar yang disajikan. Ya. What do you think about the sea? Ulang lagi. Ya seandainya amazing bagaimana? Gimana ya? What do you think? What do you think about the sea? Benar ya? I think the sea is a man. Mau jawab apa? Kelompok 2? Tepuk tangan, kelompok 1. Semangat apa yang kalian setelah mempelajari pelajaran bahasa Inggris kita, saya ingin kalian menulisnya dari versi ini ya. Saya ingin itu apa? Untuk perbaikan pembelajaran yang apa bang? Yuk, di satu-satu. Kalian semangat ya, semangat. Hal yang paling menarik apa? Gitu kan? Ya terserah.
Apakah ada videonya, ada gambarnya, gurunya cakep, enggak apa. Pembelajarannya benar, sehingga Pak Bambang bisa merefleksi diri. Ya, anak-anak. Okay, my students, it is ini adalah untuk before we dismissing the class. Saya rasa sebelum menutup kelas saya perlu ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, thank you for your coming. Thank you for your attention. See you next meeting. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya didampingi oleh Bapak Bambang Sudarmanto selaku guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Gili Genting yang kemarin sudah saya observasi terkait pembelajaran di dalam kelas, begitu ya Bapak Bambang. Dan saya juga dibersamai oleh Bapak pengajar praktik kelas 134A Bapak Eko Ferdianto. Selamat pagi Pak. Di sini pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin terhadap Bapak Bambang saat pembelajaran di dalam kelas ya Pak. Dan ini adalah tahap akhir dari aksi nyata saya di 2.3 tentang supervisi akademik yang sebelumnya saya sudah melakukan observasi dan sekarang adalah tahap akhir yaitu pasca observasi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Bambang terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Bambang kemarin di dalam kelas. Yang pertama di Bapak Bambang, gimana kira-kira perasaan Bapak Bambang ketika saya lakukan observasi kemarin di dalam kelasnya Pak? Ya, terima kasih Ibu Ida atas pertanyaan ini pasca observasinya. Kalau mengenai perasaan apa yang saya rasakan pada saat diobservasi sama Bu Ida, ya jawaban saya yaitu senang. Senang karena di dalam pembelajaran, proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas diberi masukan juga oleh Ibu tentang kekurangan, dan setiap kali pembelajaran kan pasti ada yang kurang lagi. Nah, jadi kadang kekurangan saya tidak bisa dilihat oleh saya sendiri, justru observer lah yang memberi masukan. Itu alasan saya kenapa saya senang. Okay. Jadi cukup merasa senang ya saat saya lakukan observasi, tidak ada rasa tertekan begitu ya Pak? Tidak ada, saya itu sangat senang. Kalau ada silakan observasi berapa kali pun saya senang. Nah, kira-kira nih Pak, bisa diceritakan kembali Pak tentang hasil pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Bambang kemarin, area pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bapak Bambang itu apa saja? Mengenai area pengembangan tentang materi yang saya sampaikan dan saya ajarkan kepada murid waktu itu adalah tentang ungkapan pendek, percakapan pendek bahasa Inggris, English conversation mengenai asking and giving opinion. Jadi area pengembangan ini ada dua yang saya fokuskan. Yang pertama area pengembangan pada murid, kemudian area pengembangan dalam proses pembelajaran terutama pada diri saya. Di dalam area pengembangan yang untuk murid ya, saya menekankan di sini pada percaya dirinya anak. Kenapa? Karena ini conversation kan, percakapan. Jadi kalau anak itu tidak percaya diri, mana mungkin mereka bisa berani. Mana mungkin mereka bisa berani untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Ya dengan cara memberikan semacam teknik-teknik yang bisa menyadari anak akan potensi dirinya sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan potensi diri mereka seperti itu. Kemudian pengembangan yang saya kembangkan di sini, saya meningkatkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada
kepada murid pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Ya, begitu. Betul. Oke, berarti dalam area pengembangan yang sudah Bapak lakukan kemarin yaitu mencakup dua hal ya Pak, terhadap murid itu sendiri dan terhadap Bapak Bambang sendiri. Bagaimana dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE gitu ya Pak. Dan sepertinya saya lihat kemarin saat proses pembelajaran yang dilakukan Bapak Bambang juga melakukan teknik stop di situ ya. Iya. Pada murid ya. Dan itu lucu momen itu. Iya. Gimana nih Pak? Coba bisa diceritakan sedikit Pak. Saya tidak. Perasaannya saat melakukan teknik stop pada murid kemarin. Teknik stop itu bagus sekali. Teknik stop itu mengumpulkan konsentrasi anak sehingga anak itu merasa siap untuk menerima segala apapun, baik itu pelajaran dan sebagainya, ya kan, teknik stop di situ. Tetapi ada hal yang semacam hambatan lah ya, karena belum terbiasa mereka. Jadi mereka itu kadang ada yang tertawa saat menarik nafas itu, ada yang tertawa. Jadi tidak langsung berhasil begitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi lama-lama anak-anak itu keesokan harinya saya coba lagi dalam belajar. Ternyata sudah serius dan hasilnya bagus seperti itu. Kendala ya. Sudah ada peningkatan begitu ya. Jadi Sudah dari teratasi yang awalnya mereka masih kurang bisa fokus, kurang bisa serius, tapi karena dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, jadi hal itu bisa diterima oleh murid begitu ya Pak. Betul sekali. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kira-kira apa ada kendala atau hambatan lain nih Pak dalam proses pembelajaran atau dalam melakukan pengembangan area yang Bapak lakukan? Kalau menurut saya kendala utama yang pada saat saya menampilkan video kan, baik itu menggunakan aplikasi Word itu sebagai media pembelajaran kami, itu jaringan internetnya. Jaringan internetnya itu yang dijadikan kan, posisi sekolah kita itu kan di pulau ya. Jadi agak sedikit susah dengan jaringan. Jadi saya ini harus membuat sebuah solusi lah. Ada file saya download dulu, setelah itu saya tampilkan beritanya seperti itu. Jadi jaringan internet itu tidak bisa berdampak lagi, gitu kan, karena sudah terdownload seperti itu. Dan kemudian ada 1 atau 2 anak yang masih belum aktif, karena perlu adanya pendampingan khusus lah istilahnya. Apakah ada masalah-masalah yang lain di sekolah tentunya, atau sakit, kayaknya anak tersebut pendiam gitu. Berarti dari keseluruhan siswa saat melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa tersebut, masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif begitu ya Pak. Nah kira-kira nih Pak, apa faktor penyebab dari kendala tersebut? Faktor di situ mungkin kurangnya pemahaman siswa terhadap teknik stop itu. Iya. Jadi sebelum teknik stop itu dilakukan, sebaiknya, ini kan berkaca dari apa yang sudah terjadi ya. Iya. Sebaiknya kita harus memberi arahan terlebih dahulu apa kegunaan dari teknik stop itu, agar siswa lebih menjual, sehingga konsentrasi mereka menjadi lurus kembali seperti itu. Dan ada lagi bunyi siswa ini ternyata yang tidak aktif itu mereka itu kurang percaya. Saya adakan tanya jawab setelah observasi. Setelah diobservasi, kenapa? Saya malu Pak. Saya kurang berani untuk percakapan bahasa Inggris Pak, kurang berani karena saya belum fasih Pak. Nah, jadi saya harus menemukan teknik-teknik lain agar bagaimana mereka bisa lebih percaya diri dan bisa lebih mengingat intonasi atau pronunciation dalam bahasa Inggris. Itu strategi dalam mengajar bahasa Inggris yang nanti saya terapkan. Iya. Nah untuk mengatasinya tuh Pak, untuk mengatasi kendala yang ada tadi itu kira-kira bagaimana menurut Bapak? Ya, memberikan penjelasan yang detail tentang teknik stop itu apa, gimana itu. Kemudian ini konsisten melakukan pembelajaran yang saya terapkan, khususnya itu
mengintegrasikan PSE, pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya, apalagi pembelajaran nanti itu pembelajaran berdifferensiasi aspek, Iya. menggunakan media-media untuk mengakomodasi kebutuhan disabilitas baik. Saya hanya menggunakan media audio visual sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan siswa mereka dan lebih menarik. Iya. Karena menarik bisa memotivasi siswa. Untuk semangat Nah, iya, belajar. wah bagus ya. Nah itu dari itu kita bisa apa ya, merefleksikan kepada diri kita sendiri. Kalau hal yang menyenangkan kan kita bisa terdorong. Oke. Gitu ya, Pak. Tuh, ya, Pak. Nah, kira-kira mulai kapan nih Pak Bambang akan melakukan aksi nyata ini? Sesegera mungkin. Kalau perlu nanti ada pembelajaran keterapan. Begitu ya, segera mungkin agar proses pembelajaran itu lebih bermakna pada siswa. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih sebelumnya nih Pak. Dan saya di sini izin ya Pak ingin menyampaikan terkait catatan saya tentang proses pembelajaran yang Iya. sudah Bapak Bambang lakukan di dalam kelas gitu ya. Dan saya lihat kemarin saat proses pembelajaran yang Bapak Bambang lakukan di situ sudah memunculkan tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa, kemudian area pengembangan pada siswa juga tentang meningkatkan rasa percaya diri di situ muncul ya dengan memberikan kesempatan pada peserta didik mempresentasikan menggunakan menggunakan ujian bahasa Inggris gitu ya Pak. Dan untuk area pengembangan lain yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE dengan penggunaan teknik stop juga kemarin begitu ya Pak. Dan dalam proses pembelajaran itu juga ada pengelompokan yang dilakukan oleh Bapak Bambang. Dan selain pengelompokan juga ada diskusi gitu. Dan yang terakhir saya juga melihat adanya penilaian yang ada dalam proses pembelajaran Bapak Bambang itu yaitu penilaian formatif dan sumatif. Jadi sepertinya sudah sesuai nih dengan percakapan praobservasi kita kemarin. Seperti itu ya Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Pak atas waktunya. Sama-sama. Bu Ida. Semoga kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya, Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.